Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iko Mangdi Wiraguna dengan NIM 210503104. Saya dari Prodi D3 Teknik Elektronika, jurusan Teknologi Industri, Fakultas Teknik dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Perbaikan dan Perawatan Perangkat Pendingin, yaitu menjelaskan sistem kelistrikan, elektronik, dan sistem mekanik dari AC. Baik, untuk lebih jelasnya langsung saja kita ke videonya. Baik, di sini saya sudah mempunyai gambar tentang cara kerja sistem kelistrikan atau elektronik dan sistem mekanik dari AC. Nah, jadi yang saya bahas kali ini yaitu cara kerja tentang sistem elektronik atau penjelasan modul AC. Kemudian saya akan menjelaskan tentang cara kerja sistem mekanik atau cara kerja dari gas refrigerant atau freon. Nah, yang pertama saya jelaskan yaitu tentang cara kerja sistem kelistrikan atau elektronik terlebih dahulu. Nah, di sistem elektronik terdapat beberapa komponen, yaitu ada modul AC, kemudian ada layar remote atau display. Nah, display ini berfungsi untuk melihat pengaturan yang diatur pada AC, seperti mode dan suhu. Saat AC beroperasi, maka display atau layar pada remote pun juga menyala. Nah, selanjutnya ada termistor. Termistor ini adalah salah satu part yang berfungsi sebagai sensor suhu. Pada AC, termistor akan membantu suhu ruangan. Perubahan suhu akan mempengaruhi ukuran yang kemudian merubah nilai hambatan pada suatu rangkaian komponen dalam AC. Kenaikan dan penurunan suhu ruangan AC akan dipantau oleh termistor yang nantinya berpengaruh pada nilai resistansi. Kemudian di sini ada stepper motor atau motor stepper. Nah, di motor stepper ini dihubungkan dengan 5 kabel yang berwarna hitam, merah, biru, kuning, dan hijau. Nah, motor stepper ini akan bekerja jika mendapatkan tegangan yang sebesar 12 volt DC. Nah, di modul AC ini sudah terdapat power supply yang mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Jadi input dari motor stepper ini adalah DC, adalah tegangan DC yang sebesar 12 volt. Kemudian selanjutnya ada blower fan motor. Nah, blower fan motor ini dihubungkan dengan 3 buah kabel. Nah, di sini yang ini kita anggap kabelnya yang berwarna hitam, kuning, dan merah. Nah, ketiga kabel ini kita hubungkan ke modul AC di bagian fan, end, dan cap. Jadi modul AC ini sudah terdapat tulisan
fan, N, dan cap. Nah, blower fan motor ini berfungsi untuk menyebarkan udara dingin pada evaporator dan disebarkan ke seluruh ruangan. Nah, selanjutnya ada kompresor. Kompresor ini berfungsi sebagai pemompa freon atau gas refrigeran dan disalurkan ke seluruh sistem AC. Terdapat dua bagian, yaitu saluran hisap dan saluran buang. Nah, fungsinya adalah untuk memompa untuk menuju kondenser. Saluran hisap memiliki tekanan rendah yang dihubungkan ke evaporator. Kemudian yang terakhir ada outdoor fan motor. Nah, di outdoor fan motor ini terdapat satu buah kapasitor. Fungsi kapasitor di sini ialah untuk membantu putaran awal mesin kompresor. Bentuk fan outdoor ini yaitu seperti baling-baling kipas pada umumnya. Fungsinya ialah sebagai pendingin dari kondenser yang merupakan bagian paling panas pada sistem AC. Selain itu, outdoor fan motor ini juga berguna membantu pembuangan udara panas ke udara dan membantu mengurangi tekanan refrigeran. Baik itu merupakan fungsi-fungsi dari bagian komponen sistem kelistrikan atau elektronik pada AC. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara kerjanya. Dari listrik PLN yang sebesar 220 volt akan masuk ke modul AC. Kemudian remote display-nya akan ditekan on, maka display-nya akan hidup dengan menunjukkan angka suatu suhu di ruangan itu. Display-nya hidup, kemudian blower fan-nya hidup, swing fan atau motor steppernya ini mulai bergerak naik turun. Kemudian kompresornya juga hidup dan outdoor fan motornya juga hidup. Nah, semua komponennya akan hidup. Jadi modul AC ini sudah mengatur semua komponen-komponen ini supaya mendapatkan tegangan sesuai yang dibutuhkan agar semua komponen-komponen ini dapat bekerja dengan baik. Nah, jadi semua komponennya sudah hidup. Jika komponennya sudah hidup, maka AC-nya akan otomatis sudah bekerja. Nah, saat AC-nya sudah bekerja, maka lama-kelamaan ruangannya akan menjadi dingin. Nah, saat ruangan sudah menjadi dingin, maka sensor temperatur suhu ini akan bekerja dan otomatis outdoor fan motor ini akan mati.
karena perintah dari sensor temperatur suhu ini. Nah, jadi saat ruangannya sudah dingin dan sensor ini akan bekerja, memerintahkan outdoor fan motor ini untuk mati. Nah, kemudian untuk mematikan blower fan ini atau mengubah kecepatan putarannya, maka kita akan menentukannya di display ini. Nah, remote-nya diatur berapa kecepatan atau hidup dan mati dari blower fan motor ini. Maka display ini akan mengatur dan memerintahkan modul untuk mengubah kecepatan putaran dari blower fan motor ini. Baik, itu merupakan cara kerja dari sistem kelistrikan dan elektronik dari AC. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem mekaniknya. Nah, sistem mekanik dari AC ini terdiri dari 4 komponen, yaitu ada evaporator, expansion valve, kondenser, dan yang terakhir ada kompresor. Nah, kompresor itu berada di sistem kelistrikan atau elektronik dan berada di sistem mekanik. Jadi di sini saya hanya menggunakan satu buah kompresor yang dimana digunakan untuk sistem mekaniknya dan digunakan untuk sistem kelistrikan atau sistem elektroniknya. Nah, yang dimana kompresor, kondenser, dan expansion valve ini adalah outdoor atau bagian di luar ruangan, sedangkan evaporator ini merupakan indoor atau di dalam ruangan. Nah, untuk cara kerja dari sistem mekaniknya, yaitu dari komponen kompresor diberikan cairan, yaitu berupa cairan refrigerant atau freon. Nah, kompresor ini bekerja menekan cairan refrigerant tersebut dan menuju ke kondenser. Nah, setelah ke kondenser akan menuju ke expansion valve. Nah, saat cairan tersebut berada di pipa kondenser, maka cairan tersebut masih dalam bentuk cair dan bersifat panas. Dan ketika cairan refrigerant itu keluar dari expansion valve dan menuju ke evaporator, maka cairan refrigerant itu akan berubah menjadi gas dan bersifat dingin. Kenapa dingin? Ini dikarenakan cara kerja dari expansion valve ini. Dia menahan cairan refrigerant yang berada di pipa kondenser. Kemudian kompresor ini juga menekan cairan refrigerant tersebut. Nah, karena tekanan dari kompresor dan tahanan dari expansion valve ini, dan expansion valve ini hanya mengembuskan sedikit cairan itu, maka cairan itu akan berubah menjadi gas dan bersifat dingin.
Nah, gas dingin yang berada di pipa evaporator ini akan kembali menuju ke kompresor. Nah, di kompresor ini akan dirubah menjadi cair dan kembali menuju ke pipa kondenser dan begitu seterusnya. Nah, untuk menghasilkan dingin di dalam ruangan, di luar pipa evaporator ini terdapat sebuah kipas. Nah, kipas itu adalah blower fan ini ya. Nah, jika putaran dari blower fan ini cepat, maka suhu yang berada di dalam ruangan itu akan cepat dingin. Sedangkan jika putaran dari blower fan ini tidak terlalu cepat, maka suhu yang berada di dalam ruangan itu tidak terlalu dingin. Jadi blower fan ini membantu pipa evaporator menghasilkan dingin di dalam ruangan. Baik, mungkin segitu saja penjelasan saya tentang sistem kelistrikan dan sistem mekanik dari AC. Jika salah, mohon dikoreksi, dan terima kasih sudah menonton. Baik, mungkin segitu saja video tentang penjelasan sistem kelistrikan, elektronik, dan sistem mekanik pada AC. Jika salah, mohon dikoreksi, dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.